dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap personal beliau masing-masing, guru P3K WAI dan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Durasi yang saya baca itu jatah saya sampai dengan jam 10.25, dari 9.25 sampai 10.25 saya berusaha untuk menempati waktu itu, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bekal khusus ngaji di depan PAI. Saya tidak akan menggunakan tema yang jenengan sepakati, tapi saya ingin memberi nasihat hal-hal lain yang barangkali menurut saya ini berguna untuk teman-teman PAI. Sebelumnya saya beri mukadimah, jangan mudah-mudah membuat pantun di depan orang yang ahli pantun. Ini untuk bekal ke depan setiap penjenengan pidato di mana-mana. Dalam sastra Indonesia itu ada soneta, ada sektet, ada bersina, ada kuartet, ada pantun kilat, ada syair, ada puisi, dan banyak lain yang lainnya. Khusus di pantun itu ada aturan yang mengikat. Satu, tiap bait itu pasti 4 baris. Lalu di baris 1, 2 pasti sampiran. 3, 4 itu pasti isi. Yang sulit di cara membuat pantun bahwa rima itu dalam bahasanya PAI arut. Dalam pesantren itu ada namanya al-ulumul arut, persamaan bunyi akhir itu pasti sajaknya AB. Suara baris 1 dengan baris 3 harus sama, baris 2 dan baris 4 itu harus sama. Jika tidak sama dengan aturan ini, maka bukan pantun namanya, maka jangan dicakep-cakepkan. Ngapunten Pak Samsul ini bola diri ini, tapi kalau tutur temenan. Kemudian yang paling sulit membuat pantun itu, setiap baris itu minimal itu harus 8 suku kata dan maksimal 14 suku kata. Jika keluar dari itu pasti tidak enak pantunnya dan pasti salah. Oleh karena itulah saya pesan kepada seluruh teman-teman PAI nanti, entah di depan murid, di depan pejabat, jangan mudah-mudah membuat pantun jika tidak menguasai ilmu pantun. Kok berani Pak? Karena saya ini sarjana sastra. Saya dulu muda, Pak Samsul juga pernah jadi guru teladan, juga pernah penulis buku paket di era tahun 90-an, dan saya penulis novel di tahun 92-94. Karena akhirnya kalah dengan ngaji, maka kemampuan itu semuanya terkubur. Nah, apalagi pantun salah, itu jangan dicakep-cakepkan. Itu sama dengan memframing sesuatu yang salah akhirnya dibenarkan oleh orang. Pokok intinya ojo gawe pantun lek boten ngerti ilmune pantun. Itu sama dengan man amila bi ghairi ilmin niki bahwa ditolak. Kalau dalam bahasa syair, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini saya kalau suwun teman-teman, PAI harus menjadi contoh, PAI harus menjadi harapan. Nah, oleh karena itulah sedikit ilmu
niki tentang pantun panjenengan kaosaken sing saestu-estu. Yang kedua, panjenengan sudah diterima menjadi P3K. Dan ini pasti angan-angan jenengan tidak akan pernah habis sebelum dihadang oleh ulumut tasawuf, sebelum dihadang oleh ilmu-ilmu sufi. Coba jenengan ikuti tahapan-tahapan perjalanan jenengan. Dulu sebelum kita GTT, pasti harapannya yang penting diterima di GTT. Setelah di GTT diterima, pasti menginginkan honor yang layak. Pada saat seperti itu, pasti membayangkan bagaimana caranya ingin diterima jadi guru P3K. Mohon maaf Pak Samsul dan teman-teman, kula wani matur ngaten iki krana kanca-kanca niku tak rewangi maca hizib nasr. Saat mau ujian niku tak rewangi tirakat, tak rewangi mau hizib nasr, amrih keterimaan. Alhamdulillah atas ridho Pak Bupati tentunya, itu kemudian semuanya hampir diangkat dan patut ditinggalkan. Tapi jangan ikuti. Saat jenengan diterima di P3K tidak akan puas. Pasti setelah diterima mangke panjenengan membayangkan sesuatu yang lebih besar lagi. Ya apa carane iso duwe barang ning omah. Jadi bayangannya lek mobil, rumah, mosok lek P3K numpak sepeda motor. Setelah itu nanti tercapai, pasti ingin yang lebih dari itu. Niki lek boten guru agama, kula boten pidato ngaten. Pada saat nanti punya mobil, pasti yang lain-lain. Dan saya terus terang, karena saya ikut dulu mengantar jenengan, maka kepada panitia saya ingatkan kalau nyambut ojo nyambut mengenai rabi luru, rabi maneh jangan. Kok malaikat liwat ngamini belayan. Jadi guru agama yang serius-serius saja, yang serius-serius saja, yang kira-kira setiap jauhnya itu menjadi panutan bagi seluruh. Kata nama Sabtu, itu harapannya. Nanti terus akan berkembang menjadi ketidakpuasan, maka guru agama tidak bisa hanya belajar ilmu furu, atau tidak bisa hanya di batas atasnya ilmu usul. Dari usul ini ke furu tidak cukup, harus ada ilmu muqaddimat dan mutammimat dilengkapi. Ini baru nanti akan menjadi suatu tokoh guru agama atau guru PAI yang menjadi harapan orang banyak. Niki kalau pun mikir, Pak Samsul mesti batin, pengawas mesti batin. Guru agama kok rame, ini mesti mikir. Ini mesti. Kalau kita izin barang, ini harus jadi tonton di setiap hari. Ini saya setuju. Saya tidak punya kepentingan yang aneh-aneh betul. Ini hanya tutur-tutur atau betul. Jadi mari kita berikan contoh kepada seluruh guru, karena penjenengan ini pengemban agama, menjadi guru agama. Jadi harus menjadi contoh di sekian lini, karena ini adalah sesuatu yang terpenting. Bagaimana caranya agar kita itu nanti biar guru agama menjadi suri taulatan betul, maka kemungkinan nafsu yang tidak akan pernah ada puasnya ini, hadanglah sedikit-sedikit sesekali penjenengan harus mendalami ilmu tasawuf, ilmu sufi, bahwa pangkat tidak dibawa mati, harta tidak dibawa mati, bahwa uang pun tidak akan dibawa mati. Ini adalah sarana sesuai dengan janji kita di awal dulu. Kita hanya ingin mencari saja perjuangan media untuk menyampaikan nasihat-nasihat Allah, itu yang harus kita kembangkan betul. Kalau
bahasa lagunya begini, la tarkananna ilad dunya wa zuhrufiha fa inna awtanaha laysat bi awtani. Itu harus penyelengan kembangkan betul. Ini lagu lah, karena lagu ini guru agama nih. Misalnya guru agama bukan sakit. La tarkananna ilad dunya wa zuhrufiha fa inna awtanaha laysat bi awtani. Jangan tertarik terhadap hiruk pikuknya dunia. Latar kanan ojo condong tenan siro. Ila dunia marang dunia wazuh rufiha lan hiruk pikuknya dunia. Jadi kita kerja diniati berjuang, ono duit digunakan untuk berjuang, untuk menghidupkan agama Allah biar barokah pada semuanya. Ini prinsipnya PAI harus begitu. Kalau PAI-nya roboh, yang lain akan roboh. Kalau di PAI ini sudah tidak kuat, siapa lagi yang menjadi panutan umat? Kalau guru agama di sekolah sudah tidak bisa dibuat menjadi contoh, terus siapa lagi yang mau dicontoh anak-anak? Itu mumpung si awal, ini harus menjadi pedoman betul. Jangan condong terhadap dunia seisinya. Karena apa? Fa'inna rumah kita yang sebenarnya bukan di sini, tapi rumah kita yang sebenarnya adalah di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pundi diingatkan mawon nah boten menapa ya. Niku doaken. Kula kira susah kalau guru agama wis padha rebutan dunya. Guru agama rebutan kedudukan. Terus pilar pendidikan nanti siapa? Nah, kan mesti begitu. Oleh karena itulah saya ingin mencoba di dalam kesempatan ini, mohon maaf kepada seluruh tokoh masyarakat yang hadir, penjenengan halal bihalal ya, tapi insya Allah syukuran ya. Karena apa? Di tengah raya ada tumpeng, ada macam-macam. Kalau dukung biar di kali menteri, kok menteri corona itu berhasil kabeh Allahumma. Ini monggo jangan guru agama semua saya ajak. Syukuran yang dikonsep PAI harus tidak sama dengan syukuran yang dikonsepkan oleh guru selain PAI. Tasyakur oleh guru PAI harus standar ilmu Quran hadis, harus standar ilmu sufi. Bagaimana standarnya? Ini saya sampaikan. Qaidahnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Monggo jenengan eling-eling. Ngapunten Mas Abdul kula pameri panjenengan. Guru agama yang hadir ini kitab kuning ngelontor sedoyo. Ngelontor sedoyo. Sampai di luar kepala. Sampai kayak sobelas lagi. Ini lu cak guyon mawon, kula anggap bapak jenengan monggo, kanca jenengan monggo. Kula tutur-tutur sebagian kecil dari pembina pesantren ini kepingin guru agama nanti menjadi warna bagi seluruh guru-guru se-Kabupaten Malang. Syukuran yang benar itu menurut Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, ulama yang lahir tahun 450 Hijriah dan wafat tahun 505 di At-Tusi di Iran sana. Ini yang terkenal, kitabnya yang besar pasti guru agama sering menggunakan, namanya Ihya Ulumuddin. Syukuran yang benar itu begini, mari ini kita laksanakan, jangan ditawar. Asyukru yuntadhamu ala thalasin. Itu syukuran yang benar. Dalam pesantren asyukru utawi syukur iku yuntadhamu den toto, dinidom, ditata, dikemas. Nah, niki asyukru yuntadhamu ala salasin, dikemas terhadap 3 tahapan. Jadi syukur yang benar itu adalah syukur yang ada 3 tahapan. Maka saya tadi bolak-balik matur, kalau matur ning konco PGRI, apalagi sejabat dengan saya guru bahasa Indonesia, saya tidak akan bicara ini, tidak akan bicara ini. Sampai ini guru agama harus standar.
Apa tiga itu? Satu al-ilmu, dua al-amal, dua al-hal, saya ulang, satu al-ilmu, dua al-hal, tiga al-amal. Apa al-ilmu itu? Al-ilmu adalah al-ilmu huwa ma'rifatun ni'mati minal mun'imi, wal hal al-farqul hasil bi in'ami, wal amalu al-qiyamu bima huwa maqsudul mun'imi wa mahbub. Ini monggo diamal nih sebenarnya, mangke insyaallah barokah. Apa syukuran yang benar? Satu harus al-ilm. Al-ilm itu apa? Ma'rifatun ni'mah minal mun'im. Mengetahui bahwa nikmat diterima P3K ini hakikatnya minal mun'imi, dari zat yang paling nikmat. Ini adalah anugerah Allah. Wonten kok kanca kula ngidolek P3K sareng jenengan. Dia sudah alim betul. Dilalah niku ngerjakne soal niku di tengah-tengah niki lali, ora dolinan klub ketutup dibuka mana ora iso. Ya gak diterima. Karena apa? Memang tidak punya jatah minal mun'im, tidak punya jatah dari Allah. Mboten krana jenengan sinau karena panjenengan berdekatan dengan kepala dinas, bukan karena dekat bupati, bukan. Itu semua nasabiyah, tapi hakikatnya dari Allah. Nggih, lek jenengan tahajud halu-halu ngaten tidak namune. Masa beragama gak tahu tahajud, enggak mungkin. Enggak mungkin. Beragama niku Pak Samsul tahajud mesti tiap malam. Duhanya mesti saulan kita mesti tiap hari, rawatibnya pasti jamaah terus. Itu namanya guru doa. Senin Kemis mesti ya berminggu. Wong guru ki hati. Kalau pegawai dinas pendidikan tidak apa-apa. Guru bahasa Indonesia orang pasti bisa diteladani, itu jenengan guru ya. Jadi harus tahu pertama saya ulang bahwa jenengan diterima ini bukan karena istighosah jenengan, bukan karena doa yang kita baca, bukan, itu sababiyah saja. Tapi jenengan diterima ini adalah karena pemberian dari zat yang memberi nikmat. Jadi harus tahu, yaitu al-ilmu ma'rifatun ni'mati niki yang diberikan oleh al-mun'im. Jadi harus tahu, oh ini sepakat satu. Ma'rifatun ni'mat minal mun'im. Setelah ini tahu, oh berarti saya diterima ini semata-mata karena Allah, oleh Allah, diberi Allah, titik. Maka harus ada peningkatan yang kedua namanya al-hal. Al-hal itu apa? Al-hal itu al-farhul hasili bi'in'ami, bangga karena kita kagum. Al-farhul hasil bi'in'ami, kita punya perasaan bangga karena kita ini masuk di sana. Entah Allah mengaturnya hati Bapak Bupati ini diberi anugerah oleh Allah, jadi kasihan kepada penjenengan 500-600 sekian diterima semua, yang kabarnya tidak akan terjadi di kabupaten lain. Nah, kabupaten lain paling 200 beberapa. Kemudian di Malang Bupati berani untuk mengangkat 500 sekian diterima semua. Ini yang harus dibanggakan sehingga kita bersyukur, pas ada perasaan bangga. Dengan apa? Dalam hati mengucapkan alhamdulillah. Ini tidak cukup untuk syukurannya PAI. Kalau syukurannya orang awam cukup, asal tahu dari Tuhan, bangga, selesai. Maka kalau penjenengan belajar di kehidupan di masyarakat, syukuran ini mesti muatah terjemahin. Nyomet percon ya syukuran, tumpengan di syukuran. Nah, yang kampung-kampung kan jangan terniru orkesan di syukuran.
Bahkan berot itu di syukuran. Ya karena apa? Karena standarnya orang kampung asal tahu dari Tuhan dan bangga namanya syukuran. Karena hanya 2 tahap. Hanya 2 tahap itu. Untuk PAI ada 3 tahapannya. Setelah tahu nikmat itu dari Allah, kemudian bangga terhadap yang diterima dari Allah itu, maka yang ketiga ini yang paling sulit. Yang paling sulit apa yang ketiga itu? Yang disebut al-amal itu. Nah, bagaimana disebut dengan amal? Ilmu tadi, al-ilmu ma'rifatun ni'mah minal mun'im, al-farhul hasil bin amin. Kemudian al-amal, al-qiyamu bima huwa ni'u. Penjenengan harus menyatakan, menjalankan sesuatu yang kita terima itu sesuai dengan maksudnya yang memberi nikmat. Al-qiyam bima huwa bimaksudil mun'im wa mahbubih. Jadi nikmat yang kita terima ini kita arahkan sesuai dengan maunya yang memberi, bukan maunya yang menerima. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah harus sesuai dengan maunya Allah, bukan mau kita. Ini saya ambilkan ibaratnya itu tetap di Ihya. Di Ihya itu Imam Ghazali sampai 2 lembar menerangkan syukur itu. Begini, ada analog yang sangat menarik dari beliau. Kalau di kitab itu kuda, kalau di sini saya terjemah sepeda motor. Ada anak diberi sepeda motor oleh orang tuanya. Le, tak kei sepeda motor. Nggih, Mbak, gawe nang sekolah yo, nggih. Nah, akhirnya anak ini bersyukur. Sepeda motor ini pemberiane bapakku. Loro alhamdulillah gak kabeh wong dikei sepeda motor. Yang ketiga, krono kali bapak dikei sepeda motor disuruh buat sekolah, maka harus saya gunakan hanya untuk sekolah. Kalau dolen melaku, kalau sekolah pakai sepeda. Dolen jalan, sekolah pakai sepeda. Kalau semacam ini orang tua mesti ningali. Ya apa dari sepeda mulai? Alhamdulillah Pak, jenengan paringi kalau teng sekolah lancar. Gimana tuh konti kok laku saking dolen, maka orang tua akan memikirkan tenan anak ini kena dipercaya. Pasti akan ditanya, ya apa ganti mobil lagi kira-kira. Oh ini yang disebut la in sakartum la azidannakum itu ini. Beda kalau anak sekolah tak tukono sepeda, kainan sekolah nggih. Akhirnya BRO sing tukono sepeda bapak. Terus seneng gak kabeh wong ditukono sepeda. Tapi sepeda tidak dibuat sekolah. Dolen sepedaan, lek sekolah gandol truk. Lek dolen gak sepeda. Ternyata di sekolah malah gandol kancane. Dititeni kali bapak yo, arek-arek tak tukono sepeda, tak pun gawe sekolah, kok malah digawe dolen. Pasti bapaknya akan marah-marah. Sampeyan yo kok jenenge tak tukono sepeda kon gawe sekolah kok dolen tok. Kene akhirnya dipek sepeda dicapel. Ini yang disebut wala in kafartum inna adabi lasyadid. Nah oleh karena itulah, karena kita ini diterima di P3KPAI ini, niat awalnya untuk berjuang, dan ini sepakat niatnya untuk berjuang. Kita studi ada ditakoni lapo sampai dalam P3K untuk berjuang di pendidikan menegakkan agama. Ya sudah, kita syukuri ini diterima karena Allah, kita bangga kita diterima. Nanti hasilnya ini setelah diterima harus diarahkan kepada hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah. Jadi sak gaji ini digawe berjuang, belani lari ngaji, belani. Kalau ini diikuti betul, harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Pasti akan ditambah. Bahasa kasar aja khawatir, mesti sugih sedoyo. Karena apa? Sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten.
Sesundi kira-kira sakit dia nyukuri ngeten ini. Guru agama ya juga begitu. Kalau di komunitas sekolah dijak konco-konco, akhirnya tulis nanti Rono, monggo jangan ikut, aku tak cukup duit panenan. Duit gaji yo, corek niatku biar nyambut gawe berjuang, masuk tak gawe maksiat, jangan khawatir nanti diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapunten konco pengawas, konco koordinator, konco KRD dari dinas. Lek guru agama sak Malang itu begitu semua. Insya Allah boten dangu pendidikan di Kabupaten Malang ini nanti akan menjadi mercusuar kesohihannya, nilai kemuliaannya karena disponsori oleh guru-guru agama. Koyo nesu kampanye. Allahumma. Sekarang berikutnya begini. Guru bahasa Indonesia kayak sekolah salah sing ngelingno niku kata. Nah ini guru bahasa daerah salah sing ngelingno guru agama. Guru matematika kok salah rel, sing ngelingno guru agama. Kalau ada guru bahasa Inggris di SMP mungkin, atau guru kelas berapa di SD salah, maka tumpuannya guru agama. Saat ini pertanyaannya, lek guru agama sing salah sing ngelingno sinten? Kalau guru agama sing ngelingno, kepala sekolah ngelingno, mesti tidak ini apa arane kepala sekolah ku gak iso ngaji lho. Nek kalah balik. Sinten sing ngelingno kalau guru agama salah? Nah, ini analoginya begini. Kalau yang salah RT, yang ngelingno RW. RW salah, maka lurah lah. Lurah salah, camat, camat salah bupati, bupati salah gubernur, gubernur salah presiden. Nah, presiden sing salah sinten? Sing ngelingno. Sulitan. Karena di atas presiden sudah tidak ada lagi kecuali mobil. Dari goblok. Saat ini dunia santri, murid salah sing ngeling guru, guru salah sing ngeling no ustad, ustad salah sing ngeling no kiai, lek kiai ini salah sing ngeling no sinten? Guru agama itu di sekolah itu sudah tertinggi strata agamanya. Ngapunten, kula normatif mawon, standar mawon. Kula mboten arah kaki moyo njenengan nawadzubillah min dzalik mboten. Kula mboten kaki nyarah njenengan nggarapi njenengan nawadzubillah insyaallah ndak. Niki napa wonten mawon, mumpung kesempatan kula dikek matur di guru-guru agama. Kalau guru agama yang salah siapa? Yang mengingatkan Allah. Lah Allah cara mengingatkan itu kita tidak tahu kapan kita diingatkan dan saat apa diingatkan, kita tidak tahu. Ono cerita deka terkesan koyo mawa tutur-tutur. Deka terkesan tutur-tutur. Wonten cerita niki Mas Abdul. Cerita tenan nih. Ada seorang kiai pengasuh pondok pesantren, ini kan sudah pangkatnya pol-polan di pondoknya, tapi punya sifat jelek, punya sifat tamak. Tamak itu ingin miliknya orang lain pindah ke dirinya. Oh, ini pantangan untuk santri biasa tamak, santri kepingin jajan ini biasa, untuk kiai tidak boleh. Untuk santri biasa kepingin duit ini biasa. Untuk kiai tabu, untuk kiai mau kepingin duit. Jadi ono pondok, pengasuh pondok. Enggak kita langsung. Ini kita dengan kita. Di pondok.
mboten tak nutupno niki duka diundang ceramah, duka diundang tutur-tutur kula niku mboten jelas. Pokok mriki niat matur ngoten. Ada seorang kiai ini tamak. Enggak ada yang mengingatkan karena santri dalil tamak itu yang kalah pinter dengan kiai. Maka orang pada saat pinternya sudah pol, ini malah bahaya. Yang mengingatkan langsung Tuhan. Nah terus ceritanya itu begitu, karena ngirotok lucu-lucuan ceritanya ibu loh. Nah ini akhirnya karena kiai tamak itu kaya di dapur itu mati sembarang. Ben santri ini rawuh mesti ditakoni. Tas teko aja, nggih. Kon di omah sampean di griya kula kepanjen. Lho apa karena pondok dulu. Orang dus beko roti Pak Yai. Piro kali dus? Ya wis sing sadus kowe nang kamarmu, tapi sing sadus iki kekno punyaimu ning pawon. Hanya di dapur itu ada roti, hasil minta-minta kepada santrinya. Lah santri datang lagi, tas teko yo nggih, teko ndi gedangan. Bawa apa? Bawa gedang Yai. Ya wis akeh kali curung, sing sak curung kekno punyaimu kono ning buri. Akhirnya Pak ini kaya raya karena apa? Minta pada murid-muridnya ini. Yang ini pantangan untuk PAI. Akhirnya datang lagi santri dari Batu. Teko le, nggih. Kondi Batu, nggopo nak? Mas anu niki khas ciri khas oleh-oleh Malang. Piro? Kali kerdus, ya sing kerdus ke ono punyaimu. Aku di rumah tuh banyak sih. Siapa yang mengingatkan begini? Enggak, karena kalah alim, kalah derajat. Semua orang kafir. Akhirnya Allah kalau mengingatkan itu dilewatkan santri sing rodok kudu-kudu kusru-kusru. Orang santri saka Madura toto. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tak aja, nggih. Nggawa apa, Cuk? Perkara apa Yai? Namung buta peler mawon ya. Yai langsung ngir. Gak wani muni yo nyai kok ya ono kan. Nek sampai keperucut ngono dikei tenan ya. Itu langsung Yai ending bro. Astagfirullahaladzim, wah ngireng aja. Ini cara Allah mengingatkan saya. Langsung lereng, gak tamat. Setelah itu langsung pasrah, dia zuhud, dia qanaah apa adanya. Karena tamatnya seorang guru PAI, seorang kiai, ini tidak akan ada orang yang mampu menasehati karena dalile podo isole, Qur'ane podo ngaji. Ayo lek dirimo Allah koyo ngono yo. Kena sing kusru-kusru. Gawa napa wae? Ah. Lek karo manane deloken ning Google. Jadi kalau saya amati kadang-kadang Pak Samsul dan teman-teman dari koordinator dan BAI pertama, para pejabat-pejabat tidak akan mengingatkan moro-moro kena KPK, moro begini. Ya Tuhan mengingatkan caranya begitu. Karena sudah tidak ada orang yang di atasnya, tidak ada. Lah kalau nganggep guru PAI itu begitu. Jadi kiai di sekolahnya masing-masing. Monggo tenan direnungne tenan. Jadi jenengan syukur sing temenan, asyukru yuntadhamu ala tarasi al-ilmu wal halu wal amal. Al-ilmu wa ulimo ma'rifatul nikmah minal mun'im, tahu nikmat itu dari Tuhan. Kemudian yang kedua al-hal, bangga, al-farqul hasil bi in'ami, bangga bahwa kita itu punya kenikmatan dari Allah. Jangan lupa yang satu, al-amal, al-qiyamu bima huwa maksudul mun'imi wa mahbubi, yaitu harus menjalankan nikmat yang diberikan Allah itu sesuai dengan maunya yang memberi nikmat, bukan maunya kita yang diberi nikmat.
harus dijalankan dengan maunya Allah yang memberi kita itu diterima di P3K, bukan mau kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syukuran yang standar itu. Kalau mau semacam ini, jaminan Tuhan itu nggak akan bahasa ini loh, nggak kira-kira, pangeran nggak kira-kira. Kalau mampu semacam ini betul, pasti jenengan akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan ingali tafsir lain sakartum la azidannakum la mesti niku keterangan. Tapi kalau kita tidak mampu memanfaatkan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, itu pasti akan terjadi wala in kafartum inna adabi lasyadid. Akhirnya logika ini sih nakal mawon, logika ini nakal. Nah, jadi dibanding dengan jadi Pak Imam tonggo kuwi ora ngono yo tambah sugih. Yo rezekine yo digawe sembarang-barang yo tambah sugih. Kalau ada nafsu yang menggoda seperti itu, penjenengan tolak. Ini bukan ilmunya PAI. Ini adalah ilmu orang umum. Dan harus kita ketahui, kalau PAI menyikapannya, kalau orang itu jalan di luar rel Tuhan kok jaya, jenengan kenal namanya istidroj. Itu kali Allah di istidroj itu boleh cara ngene. Dilulu niku kalau saya pelajari di sufi, di ilmu tasawuf, swargane dilih nang donya. Istidroj itu adalah pengelulu surganya di kekno ning dunya. Jadi masuk melanggar, masuk maksiat tambah joyo, maksiat tambah sukses, maksiat tambah sukses. Ini dalam ilmu PAI, ilmu agama. Surga Allah yang di surga dintekno ning dunya, di neraka karek angel-angel di akhirat nanti, begitu. Maka jangan menggunakan itu, logika itu jangan dipakai. Koncoku di sekolah masuk bolak-balik maksiat, yo tambah joyo, yo gak tau loro. Yo berarti ijo di sekolah. Kita tidak boleh karena kita sudah pasang bendera pendidikan. Apa PAI ini? Agama Islam Guru PAI. Ini tenan kalau dari wanti-wanti mumpung sih ada kesempatan matur jenengan. Guru agama sampai tekan se-kabupaten. Kalau di sekolah menjadi pilar terkuat, pendidikan ke depan bisa diandalkan. Tapi kalau dari sekian ini sudah rapuh ikut-ikutan guru non PAI dalam tanda kutip, ya insya Allah masih lama untuk mengarah kepada pendidikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pun di beberapa sakit di ayo sing semangat koyo sing kate tes zaman biyen. Harus gitu. Kalau enggak ya sudah. Kalau kali apa wajib ini sering tidak omong. Ya sudah, kalau guru agama memang kita belani, kayak sudah dibelani, ya sudah dilepas, ya sudah, itu hukumannya pengeran. Kan ngatain masa itu. Lah ya apa ini guru agama? Punjer agama. Nah ini kan. Berikutnya, salah satu wujud syukur kita diterima menjadi guru P3K PAI ini harus belajar terus. Belajar terus, harus sinar. Saya punya harapan kepada seluruh guru-guru yang ada di sini. Harapan kula ngeten. Monggo sik nem-nem. Panjenengan mau jadi mu'allif, saya kira sama dengan saya, tidak akan mampu karena era kita sudah era zaman akhir. Maksud kula ngeten, ngarang kitab sing gede-gede niku pasti kangelan. Karena penelitian ilmu ini dicabut oleh Allah, ilmu yang luas mulai abad ke-10. Tafsir Jalalain itu abad ke-9, Ibnu Hajar al-Asqalani itu abad ke-9. Setelah abad ke-10 Hijriah itu orang hanya mensarai sudah bukan ngarang. Maksud saya ini kesempatan emas untuk jenengan
buatlah setiap jenengan ngajar itu menjadi buku saku kecil-kecil. Nanti akan terbaca. Saya tidak tahu mekanismenya bagaimana. Misalnya sekarang mau ada hari raya kurban, maka guru-guru PAI belajarlah di kitab-kitab bagaimana buku-buku kurban. Maka buatlah buku saku isi 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, tulis risalah kurban untuk kalangan sendiri SD titik-titik. Itu akan menjadi hasanah. Nanti tahun baru buat lagi buku saku. Nah, sejarah tahun baru Islam, buku saku. Nanti apabila ada NKNDPAI, apabila ada apa-apa, itu nanti akan ada sumber macam-macam. Jangan sampai guru agama kok dari khotib gak iso. Harus siap. Khotib nggih siap. Nah, buku nih ngesak. Kok dilalah ngesak keliru rekening listrik. Itu ya apa sih ya? Saya tidak tahu Pak Samsul, saya tidak tahu konco-konco dari Kemenak, saya juga tidak tahu memulainya dari mana. Tapi ini momen tepat, masih segar, masih guru agama yang baru. Ini momen tepat untuk mewarnai Kabupaten Malang ini dengan ilmu-ilmu yang luar biasa. Baik, biar momen jenengan juga tidak hilang. Di waktu yang masih ada untuk saya sekitar 7 menit ini, saya manfaatkan begini untuk silaturahim halal bihalal. Kalau penjenengan baca hadis-hadis bahwa silaturahim di PAI tidak sama dengan halal bihalal silaturahim di guru yang lain. Kalau di PGRI, di saya, di jenengan guru umum, maka silaturahim ini sebatas nyambung persaudaraan. Tapi kalau di PAI, nyambung persaudaraan kan sudah jelas. Mosok guru PAI itu karan kan nggak mungkin. Bukan mungkin. Guru agama ini mesti keluargane sakinah mawaddah warahmah. Guru agama, keluargane tukaran, guru agama guru agama di omah ya kudu sakinah mawaddah warahmah. Makanya yang sering pidato sakinah ya guru agama. Makanya di guru agama ini tidak sebatas silaturahim, tapi nyambung ke silatul afkar, yaitu nyambung pola pemikiran. Yang dibahas itu bukan ya apa carane awak gak tukaran mbek bojo, bukan itu. Ya apa carane awak iki ajak-ajak umat agar menjadi seperti ini. Kalau silatul afkar sudah sukses, tingkatkan lagi menjadi silatus siyasah. Ada sambung strategi untuk menghindari anak-anak nakal, untuk siswa-siswa ini apa? Ini yang harus dikembangkan. Oleh karena itu, saya mohon sebagai penutup saya menyampaikan materi ini begini. Satu kelompok besar di gerbong PAI, jangan ada satupun yang tidak menyatu hatinya dengan yang lain. Karena saya ingat kalau penjenengan baca risalahnya Haji Wada, Rasulullah saat Haji Wada, orang sudah wukuf sekian banyak itu Nabi terus pidatonya mengagetkan peserta Haji Wada. Nabi pidatonya begini, ya ma'syarul muwaqqifin, wahai orang-orang yang wukuf, kum alaina, berdiri tinggalkan saya jika kamu masih terjadi ketidakrukunan di antara keluargamu. Walam yakun wahid walam yakun ahadan illa wahid walam yakun ahadun illa wahidan. Terbalik, walam yakun wahidun illa wahidan. Tidak ada yang berdiri satupun kecuali seorang yang ada di kalangan wukuf. Ada satu yang dulu yang berdiri meninggalkan tempat.
Waktu tidak lama kembali lagi, ditanya oleh Rasul, kenapa kamu berdiri seorang diri, yang lain tidak ada yang berdiri di wukuf Arafah ya? Maka beliau menjawab, ya Rasul, saya tadi melaksanakan perintah jenengan. Jenengan tadi dawuh bahwa yang belum rukun dengan saudara tidak boleh ikut wukuf. Terus saya tadi masih tidak menyatu hati saya, tidak rukun, kalian bulik saya. Bahasa Arabnya itu kholah. Kholah itu saudara putrinya ibu. Kalau saudara laki-lakinya ibu namanya khol. Kalau saudara laki-lakinya bapak namanya ammun. Kalau saudara putrinya bapak namanya ammatun. Ammah khol kholah. Nah terus, ini tadi saya minta maaf ya Rasul, sudah halal bihalal. Nah terus, ini tadi saya kembali ke sini karena saya minta, salita, bagus kamu. Sahabat-sahabat yang diwukui tanya, pertanyaannya sangat logis. Ya Rasul, tanya apa? Kenapa satu saja yang tidak rukun jenengan usir? Padahal yang wukuf ini sekian banyak. Kalau saya tarik ke PAI ini kan banyak. Ada satu saja yang tidak menyatu, itu harus diurus. Kata Rasulullah, kamu harus ingat, ala inna rahmatallah la tanzilu ala qaumin fihim qatimur rahim. Allah tidak akan menurunkan rahmat apapun di komunitas apapun apabila ada satu orang yang tidak clear hatinya dengan yang lain. Nah, ini harus dimulai dari PAI. Kalau ngapunten pesen kula oleh di sekolahan, lek kancane ngrasani kepala sekolah ojo melok-melok. Melok guru agama. Lu di pimpinan. Malah guru-guru terakhir kok lasan-lasan aku dijak ngejak sapa guru agama. Ini salah SK ini, salah SK. Tenan iki kula titip mawon jenengan lampahi monggo, tidak ya silakan. Kula bisanya hanya menyampaikan. Jenengan gatekno kula niki matur monggo, gak digatekno nggih monggo. Saya apa adanya, saya hanya ingin, harapan saya terlalu besar kepada guru PAI. Saya punya keyakinan kalau PAI sak Malang saya sedoyo, semua sekolahan saya yakin nanti akan menjadi baik. Nggih. Ibu monggo dilampahi sarang-sarang hadirin wal hadirat ingkang kula hormati, sesuai dengan jadwal yang sudah panjenengan tentukan. Nasihat-nasihat sidik-sidik niku kemawon, mumpung kesempatan saya kira sangat sulit bertemu dengan guru agama se-Kabupaten Malang. Sekali lagi saya stressingkan, kalau guru agama di masing-masing lembaga ini menjadi contoh bagi sekolahnya masing-masing, saya punya optimis yang besar, tidak akan sulit-sulit bupati nanti mengharapkan sekolah unggul. Tidak akan sulit-sulit nanti Bapak Kepala Dinas ini mengharapkan menjadi percontohan, karena contohnya ada di guru agama. Penutup, jenengan sing sregep tirakat nggih. Kok ngomong jelek kabeh arek nakal di sekolahan jenengan pasani nggih. Lho, kan sing jelas. Kalau urusan kereng, urusannya tatib, urusan pendekatan jiwa, urusannya BKBP. Nggih, astu nih. Ono arek nakal, terutama yang SMP sudah banyak atau BSD, untuk urusan golongannya poin-poin di skor berapa serahkan ke tatib. Untuk urusan pendekatan dipelajari keluarganya bagaimana, serahkan BK dan BP, itu bidangnya. Guru agama nyateti arek sing nakal-nakal pasanono tirakat. Jadi ngomong aku dhewe jarang bos. Tirakat. Malam jangan lek Masane anake. Masane guru agama. Minimal di Fatihah. Dengan catat murid-murid jenengan yang bermasalah Fatihah. Ini jurus ala PAI. Jangan overlap
Nih. Jangan sampai guru agama ikut-ikut menskor. Ini harus begini. Jangan ikut-ikut ini bahwa ini karena keluarganya begini urusannya BK. Urusannya guru agama niki dungane ini rakati nangkremi niki insyaallah saya. Kalau mari salam jaluk penghargaan situ tok kepel ono awake dhewe. Tidak terkesan murid-murid mau. Kita ini sehati, kita sama-sama harapan kula sangat besar kepada panjenengan monggo tenan ditirakati diriadoi murid-murid panjenengan ikut para aulia-aulia yang dulu-dulu pendekatan agama bukan marah-marah, pendekatan agama bukan terlalu ngurusi masalah sosial, tapi pula agama ngurusi batin. Insya Allah ditirakati bendino dipasani. Insya Allah nanti akan menjadi pendidikan yang berhasil. Amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu potong tumpeng oleh Yai Romo. Oleh Yai Romo Siapa ya? Kan bawa? Kan bawa? Oh. Izin bapak-bapak pengawas dan mendampingi di depan. Dari PGRI juga Pak, monggo mendampingi di depan untuk dokumentasi bisa disiapkan. Kalau pernah terucap nazar di antara kita, mudah tadi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap personal beliau masing-masing, guru P3K GAI dan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Durasi yang saya baca itu jatah saya sampai dengan jam 10.25. Dari 9.25 sampai 10.25 saya berusaha untuk menempati waktu itu, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bekal khusus ngaji di depan PAI. Saya tidak akan menggunakan tema yang jenengan sepakati, tapi saya ingin memberi nasihat hal-hal lain yang barangkali menurut saya ini berguna untuk teman-teman PAI. Sebelumnya saya beri mukadimah, jangan mudah-mudah membuat pantun di depan orang yang ahli pantun. Ini untuk bekal ke depan setiap panjenengan pidato di mana-mana. Dalam sastra Indonesia itu ada soneta, ada sektet, ada versina, ada kuartet, ada pantun kilat, ada syair, ada puisi, dan banyak lain yang lainnya. Khusus di pantun itu ada aturan yang mengikat. Satu, tiap bait itu pasti 4 baris. Lalu di baris 1, 2 pasti sampiran, 3, 4 itu pasti isi. Yang sulit di cara membuat pantun bahwa rima itu dalam bahasanya PAI arut. Dalam pesantren itu ada namanya al-ulumul arut, persamaan bunyi akhir. Itu pasti sajaknya AB. Suara baris 1 dengan baris 3 harus sama. Baris 2 dan baris 4 itu harus sama. Jika tidak sama dengan aturan ini, maka bukan pantun namanya. Maka jangan dicakep-cakepkan. Ngapunten Pak Samsul ini bolo diri ini. Tapi kalau tutur temenan.
Kemudian yang paling sulit membuat pantun itu, setiap baris itu minimal itu harus 8 suku kata dan maksimal 14 suku kata. Jika keluar dari itu pasti tidak enak pantunnya dan pasti salah. Oleh karena itulah saya pesan kepada seluruh teman-teman PAI nanti entah di depan murid, di depan pejabat, jangan mudah-mudah membuat pantun jika tidak menguasai ilmu pantun. Kok berani Pak? Karena saya ini sarjana sastra. Saya dulu muda, Pak Samsul juga pernah jadi guru teladan, juga pernah penulis buku paket di era tahun 90-an, dan saya penulis novel di tahun 92-94. Karena akhirnya kalah dengan ngaji, maka kemampuan itu semuanya terkubur. Nah, apalagi pantun salah, itu jangan dicakep-cakepkan. Itu sama dengan memframing sesuatu yang salah akhirnya dibenarkan oleh orang. Pokok intinya ojo gawe pantun lek boten ngerti ilmune pantun. Itu sama dengan man amila bi ghairi ilmin niki bahwa ditolak. Kalau dalam bahasa syair wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini saya kalau suwun teman-teman, PAI harus menjadi contoh, PAI harus menjadi harapan. Nah, oleh karena itulah sedikit ilmu niki tentang pantun panjenengan hartosaken sing saestu-estu. Yang kedua, panjenengan sudah diterima menjadi P3K, dan ini pasti angan-angan jenengan tidak akan pernah habis sebelum dihadang oleh ulumut tasawuf, sebelum dihadang oleh ilmu.